Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai penentuan awal bulan Komariah. Perkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Laila Putri Azkiati dengan NIM akhir 025. Yang kedua ada Muflihatul Lailia dengan NIM akhir 027. Kemudian ada Maulidanul Isnaini dengan NIM akhir 029, dan yang terakhir ada Firdausita Rizky Putri Emilia dengan NIM akhir 031. Lanjut. Jadi di sini kami akan membahas mengenai pentingnya mengetahui awal bulan Komariah, metode untuk menentukan awal bulan Komariah, lalu kasus yang sering muncul di Indonesia, dan yang terakhir yaitu pendapat penulis mengenai kasus yang diangkat. Langsung ke yang pertama, yaitu pentingnya mengetahui awal bulan Komariah. Penanggalan atau yang biasanya disebut juga dengan kalender adalah sebuah sistem perorganisasian dari satuan waktu untuk tujuan penandaan serta penghitungan waktu dalam jangka panjang. Penanggalan berkaitan erat dengan peradaban manusia karena penanggalan mempunyai peran penting dalam menentukan waktu berburu, bertani, bermigrasi, peribadatan, serta perayaan-perayaan. Peran penting penanggalan ini lebih dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Walaupun demikian, penanggalan tidak kurang penting perannya bagi umat sekarang. Awal bulan Komariah adalah ketika terjadinya ijtima antara bulan, bumi, dan matahari. Setelah terjadinya ijtima, maka satu langkah bulan bergerak keluar dari bumi disebut awal bulan Komariah. Penentuan awal bulan Komariah memang penting bagi umat Islam, sebab selain untuk menentukan hari-hari besar, juga yang lebih penting adalah untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Karena masalah ini menyangkut masalah wajib ain bagi setiap umat Islam, yaitu kewajiban menjalankan ibadah puasa dan haji. Selanjutnya yaitu dalil pentingnya mengetahui awal bulan Komariah terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 96, yang artinya Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha pengetahui. Pesan yang kedua yaitu metode untuk menentukan awal bulan Komariah. Metode yang digunakan itu ada dua. Yang pertama sistem ru'yat bil fi'li, dan yang kedua yaitu sistem hisab. Yang pertama sistem ru'yat bil fi'li. Kata ru'yat sendiri itu berarti melihat, menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan metode ru'yatul hilal. Sebagaimana arti dari hadis Rasulullah, yaitu apabila kamu melihat hilal, berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridul fitrilah. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka perkirakanlah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan diriwayatkan pula oleh Muslim. Secara harfiah, hadis tadi memerintahkan agar memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan ru'yat atau terlihatnya hilal. Bila cuaca berawan sehingga tidak dapat melihat hilal, maka dibuat estimasi atau perkiraan. Sistem ini merupakan usaha melihat hilal dengan mata biasa dan dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 di ufuk barat saat matahari terbenam. Jika hilal berhasil dilihat sejak malam itu, dihitung tanggal 1 bulan baru. Tetapi jika tidak berhasil diru'yat, maka malam dan esok harinya masih bulan yang sedang berjalan, sehingga umur bulan disempurnakan atau istikmal 30 hari. Selanjutnya yaitu penetapan awal bulan berdasarkan pada keberhasilan ru'yat hilal harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu dari Imam Malik, keberhasilan ru'yah terdiri atas 2 atau lebih orang yang adil. Yang kedua yaitu dari Imam Syafi'i, menentukan puasa cukup dengan 1 orang saksi, sedangkan untuk berbuka atau untuk menentukan hari raya minimal 2 orang saksi.
Yang ketiga yaitu dari Imam Abu Hanifah. Jika cuaca berawan, maka kesaksian satu orang dianggap cukup. Jika cuaca cerah, maka harus sekelompok orang yang bersaksi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sistem hisab. Nah, sistem hisab itu ada dua, hisab urfi dan hisab hakiki. Nah, yang poin ketiga itu ada kesalahan dari penulisan. Jadi sistem hisab itu ada dua, yaitu hisab urfi dan hisab hakiki. Nah, yang pertama hisab urfi. Hisab urfi adalah sistem perhitungan penanggalan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Jumlah hari pada tiap-tiap bulan tetap dan beraturan, di mana 1 tahun Hijriah ditetapkan 12 bulan. Setiap bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan genap berumur 29 hari, kecuali Zulhijjah pada tahun kebisat berumur 29 hari. Yang kedua, hisab hakiki. Hisab hakiki adalah perhitungan yang sesungguhnya dan seakurat mungkin terhadap peredaran bulan dan bumi. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem hisab hakiki diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu hisab hakiki takribi, yang kedua hisab hakiki tahqiqi, dan yang ketiga hisab hakiki tazkiki. Hisab hakiki takribi. Sistem hisab hakiki takribi mempunyai data yang bersumber dari data yang telah disusun oleh Ulugh Beg al-Samarkandi. Data tersebut dikenal dengan Zaid Ulugh Beg. Pengamatan yang digunakan bersumber dari teori Ptolemeus, yaitu dengan teori geosentrisme, di mana bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Ketinggian hilal dihitung dari titik pusat bumi dan berpedoman pada gerak rata-rata bulan, yaitu setiap bulan bergerak ke arah timur, rata-rata 12 derajat. Kemudian hisab hakiki tahqiqi. Hisab ini dilakukan dengan rumus-rumus spherical trigonometry atau teori segitiga bola dengan koreksi data gerakan bulan dan data matahari secara teliti dan tidak kurang dari 3 tahap koreksi. Dalam praktiknya, hisab hakiki tahqiqi tidak dapat dilakukan secara manual, tetapi membutuhkan alat-alat bantu hitung seperti kalkulator, komputer, dan lain-lain. Sistem hisab hakiki tahqiqi menentukan ketinggian hilal dengan memperhatikan posisi lintang dan bujur, deklinasi bulan dan sudut waktu bulan dengan koreksi-koreksi terhadap pengaruh refraksi, paralaks, dan dip atau kerendahan ufuk, dan semi diameter bulan. Oleh karenanya, hisab hakiki tahqiqi dapat memberikan informasi tentang terbenamnya matahari setelah terjadinya ijtima, ketinggian hilal, azimut matahari dan bulan untuk tempat observasi, serta dapat membantu pelaksanaan ruqyat al-hilal. Selanjutnya yaitu hisab hakiki tazkiki. Sistem hisab ini menggunakan perhitungan yang didasarkan pada data-data astronomi modern. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem hisab hakiki tahqiqi dengan ilmu astronomi modern, dengan memperluas dan menambahkan koreksi-koreksi gerak bulan dan matahari dengan rumus-rumus spherical trigonometry, sehingga mendapatkan data dengan sangat lebih akurat, memperhitungkan posisi hilal sehingga pelaksanaan ruqyat dapat dilakukan dengan lebih teliti. Selanjutnya, aliran yang mendasarkan kapan terjadinya ijtima di Indonesia itu ada dua, yaitu ijtima qabl al-ghurub. Nah, jika ijtima terjadi sebelum matahari terbenam, malam harinya sudah dianggap bulan baru. Jika ijtima terjadi setelah matahari terbenam, malam itu ditetapkan sebagai tanggal 30 atau bulan yang sedang berjalan karena pergantian hari mulai sejak hari. Aliran selanjutnya yaitu ijtima qabla fajar. Penentuan awal bulan akan dilakukan dengan standar terjadinya ijtima dengan batas waktu fajar. Jika ijtima terjadi sebelum fajar, malam itu sudah dianggap tanggal 1 bulan baru. Sistem ini digunakan Saudi Arabia dalam menentukan Idul Adha. Terbitnya fajar dipandang sebagai pergantian hari. Nah, untuk
materi selanjutnya, yaitu dasar hukum sistem hisab ruqyah. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 189, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa hilal sebagai penentu waktu dan saat pelaksanaan ibadah haji. Kemudian Allah menegaskan pada Quran Surat Yunus ayat 5 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan manzilah-manzilah bagi peredaran bulan dengan tujuan agar kaum muslimin dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktunya. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan wajib berpuasa. Nah, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan saya Maulida NIM 29 akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu dasar metode ruqyah dan hisab dari Al-Hadis. Di antaranya, yang pertama yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup mendung atasmu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW menyebut tentang Ramadan. Kemudian beliau bersabda, "Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal, dan janganlah kamu beridul fitri sebelum melihat hilal. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW di atas, maka lahirlah sistem penetapan awal bulan Komariah, yaitu Ruqyat Al-Hilal, Istiqmal, dan Hisab. Ruqyat Al-Hilal dijadikan dasar menentukan awal bulan Komariah, berpuasa, atau berhari raya. Apabila pada tanggal 29 Komariah atau Sya'ban tidak berhasil melihat hilal, maka bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Inilah yang disebut dengan cara istiqmal. Cara inilah yang digunakan pada masa Rasulullah SAW. Ruqyat yaitu kegiatan ilmiah yang diawali dengan pengamatan, perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan. Dengan ini, maka penentuan awal bulan Komariah baik dengan metode hisab maupun metode ruqyah tidak harus dipertentangkan, karena tidak ada hisab tanpa terlebih dahulu melihat atau mengamati atau meruqyah posisi bulan pada periode atau hari-hari sebelumnya, dan tidak ada ruqyah tanpa mempertimbangkan hisab atau perhitungan sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu metode epemeris. Metode hisab awal bulan atau sering disebut epemeris hisab ruqyat merupakan metode hisab awal bulan yang dikembangkan Departemen Agama RI saat ini. Metode ini dimuat dalam buku Epemeris Hisab dan Ruqyat yang diterbitkan setiap tahun sejak tahun 1993 oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Nah, isi kandungan Almanak Epemeris. Isi kandungan Almanak Epemeris buku hisab ruqyat yang dikeluarkan Departemen Agama berisi data sebagai berikut. Yang pertama yaitu kalender Masehi. Yang kedua, takwim awal bulan Komariah yang berisi hasil perhitungan ijtima dan ketinggian hilal pada awal bulan Komariah. Yang ketiga, fase-fase bulan saat gerhana bulan dan matahari. Yang keempat, ketinggian hilal pada saat matahari terbenam di wilayah
di wilayah dunia, Dan yang kelima yaitu data posisi bulan pada setiap jam selama tahun yang bersangkutan. Data yang dibutuhkan untuk hisab awal bulan Komariah adalah data posisi bulan dan matahari setiap jam selama 1 tahun yang bersangkutan. Data bulan dan matahari tersebut telah disosialisasikan Badan Hisab Ruqyah Departemen Agama melalui program Hisab by Windows atau WinHisab. Adapun datanya sebagai berikut. Yang A yaitu data matahari dan bulan. Yang pertama, ecliptic longitude atau bujur astronomis, yaitu jarak titik pusat matahari atau bulan dari titik Aries diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Jika nilai bujur astronomis matahari sama dengan nilai bujur astronomis bulan, maka terjadi istimak. Data ini diperlukan antara lain dalam istimak dan gerhana. Selanjutnya, ecliptic latitude atau lintang astronomis. Jarak titik pusat matahari atau bulan dari lingkaran ekliptika jika saat istimak nilai lintang astronomis bulan sama atau hampir sama dengan lintang astronomis data matahari, maka akan terjadi gerhana matahari. Data ini diperlukan antara lain istimak dan gerhana. Selanjutnya yaitu apparent right ascension atau ascensio recta. Jarak antara suatu benda langit dari titik Aries diukur sepanjang lingkaran ekuator. Data ini diperlukan antara lain dalam perhitungan istimak, ketinggian hilal, dan gerhana. Yang selanjutnya, apparent declination atau deklinasi. Jika jarak antara matahari atau bulan dari ekuator diukur sepanjang lingkaran deklinasi, data ini diperlukan untuk penentuan waktu sholat, bayang-bayang kiblat, ketinggian hilal, istimak, dan gerhana. Yang kelima yaitu semi diameter atau jari-jari. Jarak antara titik pusat matahari bulan dengan piringan luarnya. Data ini diperlukan untuk perhitungan ketinggian piringan atas atau upper limb hilal, menghitung secara tepat saat matahari atau bulan terbenam atau terbit. Yang kedua yaitu data matahari. Yang pertama, true geocentric atau jarak geosentrik, yaitu jarak antara bumi dan matahari. Nilai pada data ini merupakan jarak rata-rata bumi dan matahari sekitar 150 juta kilometer. Karena bumi mengelilingi matahari dalam bentuk elips, maka jarak bumi ke matahari tidak selalu sama. Jarak terdekat atau perigee, sedangkan jarak jauh disebut apogee. Data ini untuk menghitung gerhana. Yang kedua, equation of time atau perata waktu, yaitu selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata. Data ini diperlukan dalam menghisap waktu sholat. Yang terakhir, true obliquity atau kemiringan ekliptika. Besarnya sudut kemiringan antara ekuator dan ekliptika. Data ini untuk menghitung istimak dan gerhana. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdausta Rizky dengan NIM 31 akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan data bulan. Yang pertama adalah paralaks. Paralaks yaitu sudut antara garis yang ditarik dari titik pusat bulan ke titik pusat bumi dengan garis dari titik pusat bulan ke mata pengamat. Yang kedua adalah angle break line. Di
biasa disebut dengan sudut kemiringan. Hilal yaitu sudut kemiringan sinar hilal yang tampak akibat kemiringan terhadap matahari. Yang ketiga adalah fraction illumination, besarnya piringan hilal yang menerima sinar matahari dan menghadap ke bumi. Untuk gambar pada data bulan bisa Anda lihat pada PDF halaman 13. Nah, di samping data matahari dan bulan sebagaimana keterangan di atas, yang dibutuhkan untuk menghitung awal bulan adalah data refraksi dan kerendahan ufuk. Ya, ada dua, yaitu yang pertama refraksi adalah pembiasan cahaya, besarnya penampakan cahaya bulan hilal karena melalui atmosfer bumi, sehingga penampakan hilal dari bumi menjadi bergeser sebesar refraksi tersebut. Yang kedua adalah harga kerendahan ufuk. Ini dapat dicari dengan rumus D double aksen sama dengan 1,7 dikali ketinggian tempat akar ketinggian tempat per 60. Dengan demikian, kerendahan ufuk tergantung pada pengaruh ketinggian tempat observasi. Lalu, kasus yang sering muncul di Indonesia berkaitan dengan penentuan awal bulan Komariah. Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia berkaitan dengan penentuan awal bulan Komariah adalah adanya perbedaan di kalangan umat Islam dalam memulai Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Perbedaan disebabkan bukan semata-mata oleh adanya perbedaan antara hisab dan ruqyat. Nah, kami di sini ingin mengemukakan penyebab perbedaan dengan membaginya berdasarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah perbedaan antara hisab dan ruqyat. Dalam penentuan awal bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha di Indonesia terdapat beberapa kelompok masyarakat yang berpedoman pada hisab dan kelompok masyarakat yang berpedoman pada ruqyat. Kedua kelompok ini sangat sulit untuk disatukan karena mempunyai alasan fikih yang berbeda satu sama lain. Di Indonesia sendiri kecenderungan sangat sedikit kasus perbedaan yang ditimbulkan oleh perbedaan hisab ruqyat ini. Contohnya adalah kasus yang tercatat di Direktorat Pembinaan Peradilan Agama sejak tahun 1962. Ada satu kesimpulan bahwa jika ahli hisab sepakat menyatakan hilal berada di bawah ufuk, maka tidak pernah ada yang melaporkan bahwa hilal berhasil diruqyat. Ini artinya dalam keadaan hilal di bawah ufuk, kalangan hisab dan kalangan ruqyat selalu sepakat dalam memulai puasa atau hari raya. Sebaliknya, jika ahli hisab sepakat hilal telah di atas ufuk, maka hampir selalu dilaporkan hilal berhasil diruqyat. Ini artinya hasil hisab hampir selalu sama dengan hasil ruqyat. Di Indonesia ini memang unik, di mana seringkali terjadi adanya laporan hilal terlihat walaupun di bawah kriteria untuk dapat dilihat. Keunikan ini seringkali dijadikan sorotan para ahli astronomi baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua adalah perbedaan di kalangan ahli hisab. Nah, ini biasanya terjadi karena dua hal, yaitu yang pertama bermacam-macam sistem dan referensi hisab, dan karena perbedaan kriteria hasil hisab yang dijadikan pedoman. Saat ini terdapat beberapa referensi sistem dan referensi hisab yang semuanya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu hisab takribi, hisab tahqiqi, dan hisab kontemporer. Lalu perbedaan di kalangan ahli ruqyat. Nah, di Indonesia keadaannya sama seperti di masa Nabi Muhammad SAW, di mana laporan ruqyat dari seorang muslim diterima tanpa syarat. Ini sebagian ahli ruqyat mensyaratkan bahwa hasil ruqyat harus selalu sesuai atau didukung oleh hasil hisab. Jika hasil hisab ruqyat bertentangan dengan hasil hisab, maka ruqyat tidak dapat diterima.
Akibatnya di kalangan sesama ahli ruqyah sendiri terdapat perbedaan memulai puasa dan berhari raya dapat terjadi. Di samping itu, para ahli masih belum sepakat tentang matalah dan masih menjadi perdebatan. Ada yang menganggap hasil ruqyah suatu tempat hanya berlaku untuk satu wilayah, namun ada yang berpendapat bahwa hasil ruqyah berlaku untuk seluruh dunia. Perbedaan pendapat mengenai masalah ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam memulai puasa dan berhari raya. Yang selanjutnya adalah penyebab di luar teknis hisab ruqyah. Khusus di Indonesia, penyebab di atas juga karena adanya pemahaman fikih yang berbeda. Sebagian menghendaki untuk mengikuti penetapan hari wukuf di Saudi Arabia, sedangkan yang lainnya menghendaki agar ditetapkan berdasarkan keadaan di Indonesia. Namun penyeragaman pemahaman sangat sulit untuk disatukan. Akhirnya dilakukan usaha perumusan pedoman penetapan Idul Adha sebagai pegangan pemerintah. Untuk itu dilakukan musyawarah pada tahun 1977, 1987, dan 1992. Hasilnya Idul Adha di Indonesia dilakukan berdasarkan keadaan di Indonesia. Khusus mengenai proses penetapan Idul Adha di Indonesia, keputusan Menteri Agama sejak dulu sampai sekarang, maka terlihat bahwa penetapan Idul Adha dilakukan bersamaan dengan penetapan hari libur nasional. Dengan demikian, Idul Adha dilakukan berdasarkan hisab tanpa ruqyah dan tanpa sidang isbat. Namun, sejak tahun 2001, dalam rangka mengakomodir pendapat-pendapat yang berkembang, maka penetapan Idul Adha pun dilakukan dalam sidang isbat setelah menerima laporan hasil hisab dan hasil ruqyah. Penyebab non-teknis lainnya dan merupakan penyebab utama terjadinya perbedaan adalah sulitnya dilakukan kesepakatan tentang pedoman penentuan awal bulan Komariah yang mengikat semua pihak. Lalu pendapat penulis mengenai kasus yang diangkat. Nah, sejak dulu usaha penentuan awal bulan Komariah terus dilakukan. Usaha penyatuan ini berupa musyawarah, konsultasi, kajian, pelatihan, observasi bersama, temu kerja hisab bersama, penyusunan, dan pemasyarakatan sistem hisab kontemporer yang relatif mudah. Nah, untuk lebih detailnya, kegiatan tersebut ada beberapa, ada 9. Yang pertama adalah membentuk badan hisab ruqyah di Departemen Agama pusat dan daerah. Yang kedua adalah melakukan temu kerja dan musyawarah untuk menentukan data hisab bagi kepentingan ruqyah dan penetapan awal bulan Komariah, termasuk hari libur nasional yang berhubungan dengan hari besar Islam. Yang ketiga adalah mengadakan musyawarah dan ruqyah bersama dengan negara-negara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Yang keempat adalah melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, terutama dalam menghadapi situasi kritis. Yang kelima adalah mengadakan pelatihan yang diikuti oleh unsur-unsur instansi pemerintah dan masyarakat, contohnya pesantren dan ormas. Lalu yang keenam adalah melakukan kajian terhadap sistem dan referensi hisab yang berkembang di masyarakat. Lalu disusun suatu sistem dan data hisab yang relatif sederhana yang dapat digunakan oleh seluruh pihak. Lalu yang ketujuh adalah menerbitkan takwim standar nasional setiap tahun. Yang kedelapan, melakukan ruqyah bersama, baik untuk penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah maupun menjelang awal bulan lainnya. Lalu yang terakhir adalah melakukan observasi gerhana sebagai pengecekan hasil hisab. Dari uraian di atas, secara umum kebijakan pemerintah adalah ingin melibatkan semua pihak terkait dalam menetapkan awal-awal bulan Komariah. Usaha penyatuan itu sudah banyak dilakukan dan banyak menghasilkan kemajuan. Namun baru sebatas teknis hisab dan ruqyah serta saling memahami satu sama lain, belum menyentuh penyatuan penetapan itu sendiri.
Baik presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.